Nabi Yunus, akhirnya dia dimakan sama ikan hiu. Nah, saya khawatir kalau ada pengurus yang putus asa daripada membuat program, tidak mampu menganjurkan orang untuk berbuat yang baik, atau menghidupkan programnya, atau lari daripada tanggung jawabnya, putus asa daripada tugas-tugasnya, nanti dimakan sama ikan hiu. Di antara calon-calon tersebut, antara partai-partai tersebut, antara aktivis politik tersebut, kalau bisa FKMBC ini muncul sebagai kelompok yang islahim bainan nas, dia maklumu ndawi rawi di sekian dede dewa tiraka menjata in masyaratu malimaratur dan nawaras dia tahu gini lawi bakal senior, tinggal kalian tandain. Kalau sudah 1 bulan nggak ada isinya, tandain aja, nggak disilang rumahnya. Ngapain ente takut-takut amat orang ya, mahasiswa kok takut sama senior gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua FKMBC, senior daripada FKMBC, ada Bang Irianto, ada mantan ketua Kori kita Ustadz Muammar, MC kita Agus Salim, beserta seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Ini kalau acara futsal rame yang datang ya. Acara apa lagi? Ngopi di mana? 5 Cafe 45 rame. Acara di Bogor kemarin rame. Nah, acara kajian keagamaan sepi. Sekali-sekali habis main futsal ada kajian agamanya, pandangan agama dari sisi olahraga gitu kan, boleh tuh. Terus pas lagi ngopi rame itu, habis itu kajian keagamaan, pandangan agama tentang ngopi kan, boleh tuh. Pas lagi acara di Bogor, sekali-sekali ada sisi agamanya, berarti kajian apa sih namanya, dari pandangan agama dari sisi orang yang wisata. Jadi sekali-sekali, nanti kalau main futsal ajak saya maksudnya. Habis main futsal kita buka majelis. Kalau ngopi sekali-sekali ajak saya. Lagi ngopi kita buka majelis. Jadi kita sisipkan pandangan agama tentang olahraga, pandangan agama tentang acara ngopi, pandangan agama tentang acara wisata. Semua Al-Quran akan bicara masalah itu. Nah, para kawan-kawan semua, karena kita ini satu perkumpulan, satu wadah orang banyak yang hadir, saya ingin menyampaikan satu firman Allah dalam Al-Quran. Ada kalimat, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khaira, tiada kebaikan, tiada kebajikan. Khair itu lawannya syarrun. Kalau la khaira, tiada kebaikan. Kalau la syarra, tiada keburukan. La khaira fi katsirin, tiada kebaikan dalam kebanyakan orang, min najwahum, daripada pembicaraan orang yang berkumpul atau mereka yang berkumpul. Berkumpulnya dalam kesunyian, berkumpulnya dalam kerahasiaan, illa kecuali man,
Siapa orang amaro yang menyuruh bisodakotin untuk sodakoh atau dengan sodakoh, au ma'arufin atau menyuruh dalam kebaikan, au islahin bainan nas atau menyuruh dalam hal perdamaian di antara umat manusia. Nah, kita melihat bagaimana sisi Al-Quran bicara tentang perkumpulan. Ini ayat memberikan satu peringatan buat kita bahwa la khairu fi katsirin min najwahum, tiada kebaikan bagi orang-orang yang berbicara dalam satu perkumpulan yang tersembunyi. Kita lihat atau kita tahu perkumpulan yang tersembunyi itu apa? Yang rahasia. Taruhlah WA group. Itu kan perkumpulan apa? Perkumpulan rahasia kan? Organisasinya adalah FKMBC, komunikasinya, pembicaraannya ada di grup WA. Kalau di grup WA ramainya luar biasa. Orang responnya luar biasa. Bahkan yang hebatnya, saking rahasianya grup WA itu, namanya pun nggak kelihatan orang yang ngomong. Ya kan? Tiba-tiba namanya nggak ada, hanya garis doang. Hanya strip doang. Tapi dia punya nama. Bicaranya keren. Bicaranya hebat. Protesnya iya. Padahal orang itu besarnya dengan proses, bukan dengan protes. Ingat, orang besar itu dengan proses, bukan dengan protes. Sekarang ini kebanyakan orang berprotes nggak mau dengan proses. Padahal kajian ini bagian daripada orang yang proses, bukan protes. Salah sedikit, protes. Salah sedikit, protes. Akhirnya semua orang salah. Padahal itu bukan besar, jadinya malah mengkerdilkan orang. Nah, la khairu fi katsirin min najwahum. Tiada ada kebaikan bagi orang-orang yang protes dalam kesunyiannya. Yang protes di dalam grup-grup yang tanpa kelihatan oleh orang. Kecuali, nah ada illah, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah illaman amara bisodakotin, kecuali orang yang memerintah untuk hal sodakoh. Kalau ada satu wadah, ada satu perkumpulan, ada grup-grup WA, di perkumpulan tersebut, di wadah tersebut tiada kebaikannya. Di grup WA tersebut tiada kebaikannya. Kecuali dalam wadah itu, kecuali dalam perkumpulan itu, kecuali dalam grup WA itu, man amaro bisodakotin, ada program sodakohnya. Ada program infaknya. Ada program bantu orangnya. Kalau ada program list siapa yang mengisi kegiatan, berapa ribu satu orang. Kira-kira di grup kita begitu apa enggak? Di grup kita begitu apa enggak? Kalau enggak, la khairu fi katsirin min najwahum, enggak ada kebaikan dalam grup itu. Begitu ada program satu grup, ada program satu kelompok, satu komunitas, harus ada orang yang menyuruh, ayo kita dulu yang infak, kita dulu yang sedekah. Kalau ada 50 orang, satu orangnya 5.000 saja, sudah berapa kegiatan yang bisa kita laksanakan dari anggaran tersebut. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Itu namanya, kira-kira kalau saya sendiri nih, kalau ngerokok, satu hari itu bisa habis 1 bungkus, 2 bungkus. Ya. Kalau sekarang, Sampurna Mil itu berapa sebungkus? Ada 30.000 ya. Sehari habis itu ya. Kalau kita bikin program untuk menghidupkan satu grup, menghidupkan satu kelompok, biar ada kebaikannya di situ, kira-kira kita ini nyuruh orang atau kita yang urunan? Hah? Ini kok ditanya kok diam aja ya?
Kira-kira ketua FKBC bisa nggak begitu? Hah? Insya Allah bisa, apa insya Allah diingkari ini? Ya kan? Bahkan tuh orang kalau menghidupkan satu kelompok, ilaman amara bisodaqatin, untuk sodako, untuk infak, sepertinya bisa. Kalau hari ini kawan-kawan bisa ngumpul daripada wadah ini, ada untuk buka puasanya, ada untuk, saya bilang nggak pakai takjil, karena takjil itu artinya apa? Takjil bersegera. Kalau sekarang kan takjil itu kurma, ya. Terus es buah, ini buat takjil nih. Ini apa? Es buah buat apa? Buat takjil. Takjil itu artinya bersegera. Ini kadang-kadang orang kita sok bisa bahasa Arab dipakai malah salah. Ayo kita iftar jama'i, buka puasa. Lama-lama pleset iftar jima'i. Hubungan badan rame-rame kan repot urusannya. Beda harokat aja. Daripada susah ngomongnya takjil, sudah buat buka puasa, sudah gitu. Ngapain? Ayo kita buka puasa bersama gitu kan. Lebih aman daripada kita menggunakan bahasa orang yang artinya salah gitu. Kayak tausiah. Tausiah itu kan bagi orang yang mau mati, Gus. Tausiah, wasiat gitu kan. Bahasa kitanya apa? Ceramah. Apa itu ceramah? Cerita, ayat, dan hikmah. Kan gitu, ceramah. Cerita dulu, ada ayatnya, baru mengandung hikmah. Kalau pidato apa? Ngopi, dahar, foto-foto. Ya kan? Kan lebih... Hah? Iya. Jadi kalau pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Zaman ini orang habis pengajian pasti foto-foto. Gitu. Sampai mana tadi ya? Nah, kalau kegiatan-kegiatan kita, kawan-kawan semuanya, dari anggota saja, pasti ada kebaikan di situ. Ini saya mau cerita. Dari cerita, ayat, dan hikmah. Kawan-kawan ketemu saya. Saya sempat bilang, bisa nggak kalian bikinkan kotak? Ini makna ilaman amaro bisodakotin ya. Makna menyuruh untuk sodako atau infak. Saya mengusulkan sama kelompok kita ini agar ada koin untuk FKMBC. Bagaimana koinnya? Jangankan FKMBC yang kelasnya baru 100 orang, kawan-kawan semua. Sekelas PBNU saja ada koin untuk NU. Bisa beli mobil ambulan, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun klinik dari uang koin tersebut. Bagaimana caranya? Saya mengusulkan sama Agus agar dibuatkan tempat yang kecil dari kaleng saja. Dari kaleng bikin 20 kaleng, dituliskan di situ koin untuk FKMBC, taruh di senior-senior. Setiap bulan cek, ambil itu koinnya. Kan bisa itu. Sekarang bagi kawan-kawan uang GoPay itu nggak ada artinya. Uang 1.000 habis belanja, istri mereka dibuang begitu saja. Coba kalau dititipkan satu kaleng susu saja itu, dibikin kayak dom ipiti au singarana itabuk ipiti ini. Celengan, beli aja celengan itu, tulis tuh di luarnya, koin untuk kegiatan FKMBC, taruh di senior-senior. Iya kan? Weina melau belanja, warasisa piti 500.000 kan? Tahu tidak? Sanai-nai pasti belanja, sanai-nai pasti warna piti di sana. Tahu di koin ide, kalian cek setiap minggu atau setiap bulan, ambil, sudah ada pasti 30 koin, 50 koin di situ. Pasti. Saya menawarkan itu. Itu bagian daripada tawaran saya kepada kawan-kawan saat itu. Tapi sampai hari ini juga nggak tahu apa karena ketuanya telat datang, saya juga nggak paham ini. Sederhana sekali. Ilaman amara bisodakotin. Ya kan? Dan piti 500 rupiah, Masya Allah. Manfaat sekali. Ya kan, taruh di saya satu, siapa satu, 20 saja. Insya Allah itu. Insya Allah. Jangankan wadah kita yang kecil. Jangankan cuman HP. Jangankan buat bayar sekret.
NU itu sampai punya mobil ambulan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun klinik dari koin untuk NU. Coba bayangin. Apalagi cuma FKMBC, senior sudah berapa itu, ada 50 senior. Kalau nanti di pasca kepemimpinannya Khairon nggak bisa, di pasca kepemimpinan berikutnya juga bisa. Atau kalau mau Khairon biar husnul khotimah kepemimpinannya ini kayak Jokowi kata orang itu kan, ya bikin buru-buru gitu loh. Apalagi bulan puasa ini orang semangat banget untuk infak gitu loh. Sepertinya gampang sekali cari uang, nggak ada yang susah. Nah, illa man amara bisadaqatin. Au apalagi? Au ma'rufin, menyuruh orang untuk berbuat baik. Nah, ma'ruf itu kawan-kawan semua dari kata arafa, ma'ruf. Artinya kebaikan yang kita kenal. Kebaikan yang sudah kita fahami yang terjadi di lingkungan kita. Sampai ada satu madhab yang bilangnya ma'ruf itu diantaranya adalah kebaikan dalam hal budaya. Ya kan? Buka puasa itu budaya. Buka puasa bersama, ada budaya. Itu bagian daripada ma'ruf. Maka FKMBC mengadakan atau menyuruh orang untuk buka puasa bersama, bagian daripada kebaikan. Ada yang es buahnya, gorengan segala macam. Ya kan? Atau siapa nanti ada yang mau ngasih makan malamnya atau bagaimana. Ini bagian daripada ma'ruf. Dan kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya kebaikan, yang sudah kita fahami selama ini akan kebaikan, itu kalau kita menganjurkannya, bagian daripada kebaikan. Main futsal, bagian daripada ma'ruf. Ya kan? Kita bikin program kebaikan di FKMBC, itu bagian daripada ma'ruf. Tuh, membuat kegiatan, bagian daripada ma'ruf. Dan ingat, di dalam kita menganjurkan orang untuk berbuat baik, tidak boleh ada putus asa. Harus diingat tuh. Tidak boleh putus asa. Orang yang membuat satu program tidak boleh putus asa. Orang yang menganjurkan pada kebaikan tidak boleh putus asa atau tidak boleh lari daripada tanggung jawab. Nanti kalau lari daripada tanggung jawab akan seperti Nabi Yunus yang lari daripada medan dakwah dimakan sama ikan hiu. Hati-hati ini. Nabi Yunus itu berdakwah puluhan tahun kawan-kawan semuanya. Nabi Yunus itu mengajak umatnya untuk berdakwah ibadah kepada Allah. Dia lari daripada medan dakwah. Dia diundi sama orang. Lagi-lagi yang keluar namanya Nabi Yunus, Nabi Yunus, Nabi Yunus. Akhirnya dia dimakan sama ikan hiu. Nah, saya khawatir kalau ada pengurus yang putus asa daripada membuat program, tidak mampu menganjurkan orang untuk berbuat yang baik, atau menghidupkan programnya, atau lari daripada tanggung jawabnya, putus asa daripada tugas-tugasnya, nanti dimakan sama ikan hiu. Hati-hati kalau mudik ini sekarang, di mudik lo coba-coba, ntar pesawatnya jatuh, kalau nggak tenggelam kapalnya, dimakan sama ikan hiu. Hati-hati. Waduh. Ngeri ini ceramah. Bahaya. Nggak boleh putus asa. Dalam tugas kita hanya menganjurkan. Tugas kita hanya bikin program. Walaupun di sana sini banyak omongannya, banyak rintangannya, itu hal yang biasa. Jangan seperti kerupuk. Kalau kerupuk, wong dekat warung oiga, nacaru kriu-riu elina. Mai dekat istoilo langsung melempam dia. Langsung, nah itu kerupuk, itu mental kerupuk namanya. Jadi kalau ada orang yang baru diprotes sama orang satu kali, lemas dia, wah kerupuk itu. Nggak boleh. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Nah, kita salut pada kepemimpinannya Bang Firdaus nih. Orang komentar macam-macam, tegak lurus. Bahkan akhir jabatannya mengadakan program yang amat luar biasa. Bagus, artinya diskusi publik tuh. Kajian saya aja sebulan sekali nggak ada, ya kan? Kajian saya sebulan sekali aja nggak ada, bayangin aja. Dulu zamannya apa? Zamannya Firdaus hidup baru sekali, itu pun di tempat saya. Ini 2 kali sama ini sih. Nggak boleh putus asa, nggak boleh.
Nah, yang ketiga, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara umat manusia. Ya, malu mau mengeri lagi. Karena buah haju itu ni alu sempur itu dengar puasa. Stabe. Mai para dia menghabu haju dia mira. Malu mau waraku Johan. Kalau Johan de jodoh di tangan Tuhan. Waraku Jonathan, jodoh di tangan mantan. Nggak tahu kalian ini bagian yang mana. Nah, wadah atau kelompok atau perkumpulan yang ada kebaikannya adalah kalau bicara yang ketiga, au islahim bainan nas, artinya mendamaikan di antara umat manusia. Dalam hidup ini kawan-kawan semuanya pasti ada masalah. Dalam hidup ini pasti ada masalah. Kalau ada orang yang hidup nggak punya masalah, itu namanya orang gila. Hanya orang gila yang hidupnya tiada punya masalah. Orang gila jangankan masalah, orang gila tidak diwajibkan untuk puasa. Maka kalau ada orang yang nggak puasa berarti orang gila. Besok FKMBC bikin spanduk, hanya orang gila yang tidak puasa, tanda tangan FKMBC. Begitu ketua, biar viral ente. Lumayan di akhir jabatan kan, biar ada kerjaannya gitu. Kalau enggak teriakin di pinggir jalan demo, orang gila. Kalau nggak puasa maksudnya gitu. Kawan-kawan semua, dalam hidup kita ini ada saja ketersinggungan di antara sesama. Ada masalah. Iya kan? Ada masalah antara senior sama junior. Ada masalah antara junior sama senior. Ada masalah antara kawan sama kawan. Ada masalah antara tetangga sama tetangga. Maka orang tersebut baru manfaat hidupnya, baru ada kebaikan dalam perkumpulannya, harus mendamaikan daripada orang-orang yang punya masalah tersebut. Damaikan antara senior sama junior, damaikan antara kawan dan kawan, bahkan damaikan antara ketua sama seniornya. Itu baru manfaat hidupnya. Au islahin bainan nas. Baru manfaat juga hidup kita ini dalam berkelompok, dalam bersosial, dalam berorganisasi ini. Maaf, sekarang ini ada orang yang sedang protes tentang terjadinya kecurangan daripada pemilu, pileg atau pilpres. Belum ada satu kelompok yang islahim bainan nas. Ada nggak? Belum ada satu kelompok yang islahim bainan nas, yang rekonsiliasi di antara calon-calon tersebut, antara partai-partai tersebut, antara aktivis politik tersebut. Kalau bisa FKMBC ini muncul sebagai kelompok yang islahim bainan nas, bikin diskusi publik, bikin kegiatan yang mempertemukan antara dua kelompok tersebut. Kalau ini bisa dilakukan, maka FKMBC akan go nasional. Coba saja. Ya kan? Au islahim bainan nas, mendamaikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Ya kan? Yang ada sekarang adalah kelompok yang demo tentang kecurangan, tapi belum ada yang menyuarakan tentang kedamaian atas nama kelompok. Mahasiswa demo tentang kecurangan, tentang pertikaian hasil pemilu. Tapi kita ini harus muncul, kawan-kawan semuanya, yang lain daripada mereka. FKMBC mengharapkan damai di antara aktivis politik, di antara calon yang ada. Kalau itu kalian bisa suarakan, akan naik. Walaupun dalam pandangan orang, dia maklumu, ndawi rawi, di segendede dewa tiraka menjatah. Iya kan? Harus tuh bikin diskusi publik, undang tuh mereka. Undang mereka. Kalau enggak, teriak-teriak aja di pinggir jalan tuh, kumpul 10 orang, 20 orang. Loh, itu kegiatan mahasiswa. Itu keren sekali. Bikin judul, bikin spanduk, mengajak untuk mereka semuanya bisa islahim bainan nas. Ingat, ayatnya apa?
Innamal mu'minuna fa'aslihu baina akhwaikum. Hanyalah orang-orang beriman tuh saudara. 01 saudara 02, 02 saudara 03. Yang kalah saudara, yang menang saudara. Semua saudara. Kalau ada masalah apa perintahnya? Fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan saudaramu. Gitu loh. Nah begitu ada orang yang protes, kami ini bagian daripada juru damai Yesus. Gitu aja. Mau ngapain? Juru damai. Sementara tentara, polisi punya slogan, damai itu indah. Kalian angkat slogan itu, insya Allah ada yang lirik kalian. Daripada marupuku, marupisto, ya, maruviku, marupuku, wopoco gitu. Dan akan bersuara. Atau bikin tulisan-tulisan. Yang tulisan-tulisan itu bisa kalian suarakan dan bisa disebarkan. Inilah suara daripada mahasiswa Bima Ciputat, kawan-kawan. Kalau itu yang kalian angkat, insya Allah kita akan dilirik. Kita akan disegani oleh orang. Nah minimal ikut bersuara tentang sesuatu yang sedang hangat di masyarakat. Yang sedang aktual. Siapa yang punya ide pertama kali? Ya ketua. Ketua nggak boleh putus asa. Putus asa itu adalah dosa. Putus cinta bukan sifatnya. Lelaki apalagi sampai sempat bunuh. Nggak boleh ketua. Kalau bunuh diri awas ente. Iya. Udah semangat. Tuh. Tawarkan sama senior-senior tuh. Belau WI baka uman ka. Ake sae. Koin masyarakat 500 rin nawaras tahu gini. Lau WI baka senior. Tinggal kalian tandain. Kalau sudah 1 bulan, nggak ada isinya, tandain aja. Dari silang rumahnya. Ngapain ente takut-takut amat orang ya? Mahasiswa kok takut sama senior gitu loh. Mahasiswa macam apa? Waduh. Lah iya. Ini namanya menyuruh orang untuk berbuat baik. Gitu loh. Nah, terus kebaikan. Kebaikannya dianjurkan, dihidupkan terus kegiatan-kegiatan kalian itu, dihidupkan terus. Nah, yang terakhir tuh sebagai juru damai FKMBC ini. Sebagai juru damai, orang yang merukunkan, malum Quran cowok ya. Jadi merukunkan, mendamaikan. Begitu ada orang teriak, serang, damai, kamu gitu loh. Curang, lo damai aja udah. Gitu loh. Ngambil posisi bagian itunya. Sudah ada posisi yang teriak 01. Ada posisi yang teriak 02, 03. Belum ada yang ngambil posisi mendamaikan 3 orang itu, 3 kelompok itu. Ada nggak? Kalau nggak ada, diambil sama FKMBC sebagai juru damai di antara kelompok-kelompok itu. Orang akan lihat, hebat kalian ya. Tuh.